Banyak banget yang bertanya dari kalian, Bun, asam lambung itu bahaya nggak sih? Kok banyak sih yang nggak ketolong? Kok banyak sih yang mengeluh ini itu? Kira-kira bahaya nggak sih? Ya, jadi banyak banget yang nanya dari DM, dari chat, dan juga WhatsApp. Aku bakal jawab sesuai hasil konsultasi dan juga sesuai pengalaman aku. Karena aku bukan dokter, makanya aku selalu memberikan informasi itu kalau misalnya udah ada jawaban atau udah ada pengalaman dari aku sendiri. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Apa kabar nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Kembali lagi di channel Adeva dan Bunda ya, channel yang selalu memberikan motivasi, memberikan informasi dan juga tips-tips ya. Selain itu juga review-review produk. Jadi semoga video-video yang aku share selama ini bisa memotivasi kalian, bisa membuat kalian bangkit, bisa menyembuhkan kalian juga ya. Karena semua yang aku share selama ini itu adalah pure dari pengalaman pribadi aku yang sudah berjuang melawan GERD, asam lambung, anxiety, dan kecemasan atau psikosomatis ya. Aku tuh berjuang kurang lebih 2 tahun dan aku tuh sudah ditangani oleh 6 orang dokter spesialis penyakit dalam. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi banyak banget yang bertanya dari kalian, Bun, asam lambung itu bahaya nggak sih? Ini sudah banyak banget. Sebenarnya sebelumnya itu aku udah buat videonya tapi belum sempat aku upload. Kemarin aku cari-cari ternyata terhapus ya, mungkin terhapus di komputer aku, makanya aku membuatkan video ini lagi. Karena di YouTube ya, atau di cecetan kalian, di Instagram, TikTok juga banyak banget yang nanya. Kalian juga bisa mengunjungi TikTok aku ya, di nolawaode21, Instagram aku di noladarhum_waode. Nah, jadi untuk aku itu berjuang asam lambung kurang lebih 2 tahun, alhamdulillah sembuh. Yang aku alami itu adalah peradangan lambung, gastritis, dan juga psikosomatis, anxiety psikosomatis. Karena aku tuh mengalami kecemasan berlebih, takut mati, takut sakit parah, dengar suara pintu takut, dengar suara kucing takut, pokoknya dengar apa aja takut, dengar berita duka, dengar berita apapun itu takut. Selalu aku kait-kaitkan dengan penyakit yang aku alami. Aku tuh pernah takut, mau keluar rumah aja takut, mau ke kamar mandi takut, mau tidur takut, matiin lampu takut, dan lain-lain sebagainya. Tapi setelah melalui proses yang cukup panjang, kurang lebih 2 tahun itu, aku tuh nggak tinggal diam guys. Aku melawan penyakit tersebut dan aku sampai ke dokter. Tapi alhamdulillah sih aku nggak sampai ke psikiater, karena aku tuh ruqyah diri aku sendiri dengan ruqyah atau video-video yang ada di YouTube. Makanya aku nggak sempat ke psikiater, alhamdulillahnya, karena aku tuh mulai menata pikiran aku, mengatur pola pikir aku. Nah, yang sering bertanya adalah, bahaya nggak sih, Bun, asam lambung itu? Jawabannya adalah tidak berbahaya sama sekali. Jadi pada saat itu, aku tuh selalu dikasih semangat, dikasih motivasi sama dokter-dokter yang menangani aku. Bun, kamu nggak usah takut, asam lambung itu nggak bahaya kok, tapi memang sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apalagi sensasi asam lambung itu dikenal dengan beribu-ribu sensasi, bahkan berjuta sensasi. Itu adalah yang sangat mengganggu kita ya, apalagi kalau misalnya udah pusing, kelayangan, makan ini salah, makan itu salah, nggak makan salah, kemudian sering keringat dingin, ngos-ngosan, ngap-ngapan, sesak, pokoknya banyak banget ya. Jadi aku tuh selalu diberi semangat, diberi motivasi, jangan takut, asam lambung itu nggak bahaya, asam lambung itu ada obatnya. Tapi kalau kita nggak ada asam lambung juga, itu nggak bisa, karena asam lambung itu yang membunuh bakteri atau kuman-kuman yang ada dalam perut kita, dan lain-lain sebagainya. Si dokter yang menjelaskan kayak aku, makanya itu adalah yang buat aku semangat. Oh ya, ternyata nggak bahaya. Nah, tapi kok banyak sih yang nggak ketolong dengan asam lambung? Kok banyak sih yang nyerah dengan asam lambung? Itu banyak banget yang nanya. Karena kemarin juga ada yang komen, tapi katanya Bunda nggak bahaya, tapi kok banyak orang yang ini bla 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 ya. Nah, kata dokter itu yang misalnya yang berbahaya itu adalah yang membiarkan penyakit tersebut terus bersarang di tubuhnya dia, di badannya dia. Dan juga tetap bandel. Udah tahu nih dia ada GERD, udah tahu ada asam lambung, ada psikosomatis atau kecemasan, tetap aja makannya sembarang, minum soda, minum kopi begadang, dan lain-lain sebagainya. Itu yang berbahaya. Udah tahu ada tukak lambung, udah tahu ada luka lambung, tapi dia bandel, masih mau minum soda, masih mau ngerokok, masih mau konsumsi kopi. Itu yang berbahaya, teman-teman ya.
Jadi kalau yang kalian saat ini di posisi yang sama, udah tahu GERD, udah tahu luka lambung, tapi masih konsumsi yang namanya soda, yang pantangan-pantangan, yang masih mengkonsumsi sambal, yaitu salah dari kalian sendiri. Berarti kalian ingin atau menginginkan diri kalian berbahaya, atau menginginkan asam lambung yang ada di tubuh kalian itu berbahaya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Aku ini menjawab pertanyaan sesuai dengan saran-saran dan juga hasil-hasil konsultasi aku selama aku pengobatan. Kenapa dokter itu memberikan aku pandangan-pandangan positif, pencerahan-pencerahan positif, agar aku itu semangat, agar aku itu mau berjuang melawan GERD. Emang ngelawan GERD itu nggak mudah. Butuh dukungan dari orang-orang terdekat, butuh dukungan dari orang-orang kita sayang. Jadi memang ya nggak mudah. Makanya aku selalu buat video ini untuk memotivasi kalian yang saat ini lagi berjuang. Kalian itu nggak sendirian, aku juga pernah ngalamin, dan banyak banget yang ngalamin di Indonesia ya. Berpuluhan ribu, beribu-ribu orang, bahkan jutaan orang juga mengalami yang namanya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Tapi mereka sembuh karena bisa ngelawan dan juga bisa mengobati. Intinya itu adalah berobat, berusaha, berdoa, ikhtiar. Jangan kamu aku nggak sembuh-sembuh nih, udah minum obatnya, udah pantangan tapi nggak sembuh-sembuh, ya udahlah aku makan aja lah semuanya, bodo amat. Nah itu berarti kamu menginginkan diri kamu akan berbahaya atau akan memperburuk keadaan kamu. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih, aduh kata dokter hasil diagnosanya nih, apalagi yang udah endoskopi atau USG, ternyata ada radang lambung nih, ada tukak lambung nih, mulailah kalian menghindari pantangannya, menerapkan 3P. Makanya itu adalah pentingnya untuk melakukan pemeriksaan. Apalagi kalian yang sudah berobat atau yang sudah konsumsi obat berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Aku tuh sekitar 2 tahun mengalami GERD, anxiety, dan aku tuh memutuskan endoskopi karena aku nggak mau terus-terusan seperti ini. Aku meyakinkan dokter di puskesmas, aku harus endoskopi dok, karena memang yang ngerasain itu aku, bukan dokter yang nanganin. Dokter punya ilmunya, tapi aku yang ngerasain. Makanya aku selalu berusaha gimana nih caranya biar penyakit ini minggat dari badan aku. Itulah pentingnya kita harus melakukan pemeriksaan. Kalau hasil kita udah keluar nih, ada radang misalnya, ada gastritis, ada tukak misalnya, ada luka, makanya dokter akan lebih fokus melakukan pengobatan ke hasil endoskopi atau USG itu. Jadi kalau misalnya belum, hanya menerka-nerka aja, dokter itu akan memberikan obat-obatan lambung. Ya lambung, tapi lambung yang mana? Jadi dia itu akan berikan, kalau misalnya nggak cocok, oke lah diganti. Tapi kalau nggak cocok lagi, nggak tahu bakal diganti atau enggak. Jadi aku selalu menyarankan ke kalian, periksakan ke dokter ya kalau misalnya udah minum obat-obatan ini. Apalagi kalau misalnya kalian udah minum obat-obatan warung tapi nggak membaik, silakan kunjungi dokter ya. Atau bisa ke dokter umum atau ke dokter spesialis. Nah, kalau yang takut minum obat, boleh nggak sih bun minum obat herbal? Boleh, banyak kok obat-obatan herbal yang dijual. Boleh minum kunyit iris atau kunyit tawar, mau diapain juga boleh, tapi tergantung dari kondisi lambung kalian. Tapi kalau misalnya udah nggak membaik juga, udah konsumsi misalnya 10 hari atau bahkan berbulan-bulan nggak membaik juga, silakan konsultasikan ke dokter. Jangan berdiam diri, jangan pasrah aja, karena itu yang menimbulkan bahaya pada penyakit yang kalian derita. Seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Semoga memberikan pencerahan, memberikan pengertian juga dan motivasi ke kalian semua ya hasil share aku selama ini. Tujuan aku adalah satu, aku pengen kalian sembuh sama kayak aku dan juga teman-teman aku yang lain. Aku pengen kalian makan lagi bebas, aku pengen kalian juga beraktivitas, bisa bahagia menjalani hidup kalian bersama keluarga tercinta kalian. Oke teman-teman, cukup sekian ya share aku kali ini. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.